Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah dengan NIM 230101110035 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjalankan tugas dasar-dasar pendidikan yang diampu oleh Bapak Dosen Adis Mahmudi, dan saya mengambil tema pendidikan problematika yang ada di Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan pengertian problematika dan pengertian pendidikan. Berikut penjelasannya. Istilah problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu problematic yang artinya persoalan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai hasil yang maksimal. Shukir mengemukakan problematika adalah suatu kesenjangan yang mana antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan. Dalam kehidupan, manusia menghadapi masalah yang harus dicari penyelesaiannya. Masalah yang sering timbul adalah seseorang yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Jika semua atau sebagian kebutuhan-kebutuhan itu dapat dipenuhi, dan yang bersangkutan terhindar dari gangguan-gangguan dalam usaha memenuhi kebutuhan itu, dapatlah dikatakan bahwa kehidupannya berjalan dengan lancar. Sebaliknya, jika ia menemui kegagalan dalam penemuan kebutuhan itu, maka ia akan berada dalam keadaan yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan itu menimbulkan bermacam-macam masalah yang dapat mengganggu kelancaran hidup seseorang. Dalam kata lain, problematika merupakan suatu masalah yang terjadi dan menuntut adanya perubahan dan perbaikan, serta belum dapat dipecahkan. Sejalan dengan pemahaman tersebut, menurut Dwinta, problematika merupakan suatu keadaan yang menimbulkan persoalan atau masalah di mana dalam persoalan tersebut perlu adanya pemecahan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa problematika adalah suatu persoalan yang belum terungkap di mana dalam persoalan tersebut memerlukan perubahan, perbaikan, dan pemecahan masalah. Problematika merupakan permasalahan yang memerlukan penyelesaian. Dalam pembelajaran, tentunya terdapat permasalahan atau problematika pembelajaran. Menurut Futra, problematika sendiri adalah pembelajaran berbagai permasalahan yang mengganggu, menghambat, mempersulit, atau bahkan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pendidikan adalah salah satu kebutuhan pokok yang harus dimiliki setiap individu agar bisa beradaptasi dengan perubahan dunia. Manusia yang memiliki pendidikan tinggi akan semakin banyak pengetahuannya sehingga dapat berpikir lebih maju. Sebaliknya, manusia tanpa pendidikan akan terbatas pengetahuannya sehingga sulit untuk berkembang. Lalu, sebenarnya apa itu pendidikan? Mengapa pendidikan sangat penting bagi setiap individu, terutama bagi generasi penerus? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian pendidikan menurut para ahli. Agar kita lebih memahami apa arti pendidikan, kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini. Yang pertama yakni menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengertian pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak peserta didik, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
Yang kedua yakni menurut Martinus dan Langeveld. Menurut Martinus, pengertian pendidikan adalah upaya menolong anak untuk dapat melakukan tugas hidupnya secara mandiri supaya dapat bertanggung jawab secara susila. Pendidikan merupakan usaha manusia dewasa dalam membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan. Dan yang ketiga yakni menurut Ahmad. Menurut Ahmad, pengertian pendidikan adalah bimbingan atau bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani, terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Yang keempat yakni menurut Stella Van Patten. Menurut Stella, arti pendidikan adalah kombinasi pertumbuhan, perkembangan diri, dan warisan sosial. Yang kelima yakni menurut Carter. Menurut Carter, pengertian pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan individu dalam perilaku bermasyarakat. Proses sosial di mana seseorang dipengaruhi oleh suatu lingkungan yang terorganisir seperti rumah atau sekolah, sehingga dapat mencapai perkembangan diri dan kecakapan sosial. Dan yang keenam yakni Undang-Undang Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang baik, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Jadi yang dimaksud pendidikan secara umum adalah suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Ada juga yang mengatakan definisi pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar mengajar agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Dengan adanya pendidikan, maka seseorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Dalam bahasa Inggris, kata pendidikan disebut dengan education, di mana secara etimologis kata tersebut berasal dari bahasa Latin, yaitu eductum. Kata eductum terdiri dari dua kata, yaitu yang artinya perkembangan dari dalam keluar, dan dugo yang artinya sedang berkembang. Sehingga secara etimologis arti pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan dari diri sendiri dan kekuatan individu. Jadi, secara singkat, pendidikan adalah suatu proses pembelajaran kepada peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap sesuatu yang membuatnya menjadi seorang manusia yang kritis dalam berpikir. Dan juga, orang yang berpendidikan itu sangat berguna bagi yang lainnya. Terus, orang yang berpendidikan itu tidak akan diremehkan, dan orang yang tidak berpendidikan akan diremehkan. Jadi, pendidikan itu sangat penting pada zaman sekarang. Dan saat kita mencari ilmu, kita itu juga harus bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Karena di era sekarang maraknya sarjana yang tidak yang nganggur dan tidak bekerja. Oleh karena itu, kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar supaya kita menjadi pendidik yang berpendidikan.
Jadi yang dimaksud pendidikan secara umum adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi di dalam diri para peserta didik dengan pertumbuhan kecerdasan potensi diri. Maka setiap anak bisa memiliki ilmu pengetahuan, kreativitas, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang baik, mandiri, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Ada dua faktor dalam problematika yang muncul di era global saat ini. Yang pertama yakni faktor internal dan yang kedua yakni faktor eksternal. Faktor internal itu meliputi apa saja? Yang pertama yakni relasi kekuasaan dan orientasi pendidikan Islam. Tujuan pendidikan pada dasarnya hanya satu, yaitu memanusiakan manusia atau mengangkat harkat dan martabat manusia atau human dignity, yaitu menjadi khalifah di muka bumi dengan tugas dan tanggung jawab memakmurkan kehidupan dan memelihara lingkungan hidup. Tujuan pendidikan yang selama ini diorientasikan memang sangat ideal, bahkan lantaran terlalu ideal, tujuan tersebut tidak pernah terlaksana dengan baik. Yang selanjutnya yakni orientasi pendidikan. Sebagaimana yang dicita-citakan secara nasional, barangkali dalam konteks era sekarang ini menjadi tidak menentu atau kabur kehilangan orientasi. Mengingat adalah tuntutan pola kehidupan pragmatis dalam masyarakat Indonesia. Hal ini patut untuk dikritisi, bahwa globalisasi bukan semata mendatangkan efek positif dengan kemudahan yang ada. Akan tetapi, berbagai tuntutan kehidupan yang disebabkan olehnya menjadikan disorientasi pendidikan. Pendidikan cenderung berpijak pada kebutuhan pragmatis atau kebutuhan pasar lapangan kerja, sehingga roh pendidikan Islam sebagai fondasi budaya, moralitas, dan sosial menjadi hilang. Oleh karena itu, kita harus menggerakkan sosial tersebut agar pendidikan Islam di Indonesia itu tidak hilang. Selanjutnya yakni masalah kurikulum. Sistem sentralistik terkait erat dengan birokrasi atas bawah yang sifatnya otoriter yang terkesan pihak bawah harus melaksanakan seluruh keinginan pihak yang atas. Dalam sistem yang seperti ini, inovasi dan pembaruan tidak akan muncul. Dalam bidang kurikulum, sistem sentralistik ini juga mempengaruhi output pendidikan. Tilar menyebutkan kurikulum yang terpusat, penyelenggaraan sistem manajemen yang dikendalikan dari atas telah menghasilkan output pendidikan manusia robot. Selain kurikulum yang sentralistik, terdapat pula beberapa kritikan kepada praktik pendidikan berkaitan dengan syaratnya kurikulum, sehingga seolah-olah kurikulum itu kelebihan muatan. Hal ini mempengaruhi juga kualitas pendidikan. Anak-anak terlalu banyak dibebani oleh mata pelajaran. Jadi sistem tersebut itu sangat mempengaruhi berlangsungnya pendidikan Islam di Indonesia. Dalam realitas sejarahnya, pengembangan kurikulum pendidikan Islam tersebut mengalami perubahan-perubahan paradigma, walaupun paradigma sebelumnya tetap dipertahankan. Hal ini dapat dicermati dari fenomena berikut. Yang pertama yakni perubahan dari tekanan pada hafalan dan daya ingat tentang teks-teks dari ajaran-ajaran agama Islam serta disiplin mental spiritual sebagaimana pengaruh dari Timur Tengah kepada pemahaman tujuan, makna, dan motivasi beragama Islam untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan Islam. Yang kedua yakni perubahan dari cara berpikir tekstual, normatif, dan absolutif kepada cara berpikir historis, empiris, dan kontekstual dalam memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam. Yang ketiga yakni perubahan dari tekanan
dari produk atau hasil pemikiran keagamaan Islam dari para pendahulunya kepada proses atau metodologinya sehingga menghasilkan produk tersebut. Yang keempat yakni perubahan dari pola pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang hanya mengandalkan pada para pakar dalam memilih dan menyusun isi kurikulum pendidikan Islam ke arah keterlibatan yang luas dari para pakar, guru, peserta didik, masyarakat untuk mengidentifikasikan tujuan pendidikan Islam dan cara selanjutnya yakni pendekatan atau metode pembelajaran. Peran guru atau dosen sangat besar dalam meningkatkan kualitas kompetensi siswa atau mahasiswa dalam mengajar. Ia harus mampu membangkitkan potensi guru, memotivasi, memberikan suntikan, dan menggerakkan siswa atau mahasiswa melalui pola pembelajaran yang kreatif dan kontekstual atau konteks yang sekarang menggunakan teknologi yang memadai. Pola pembelajaran yang demikian akan menunjang tercapainya sekolah yang unggul dan kualitas lulusan yang siap bersaing dalam arus perkembangan zaman. Jadi proses tersebut itu sangat berpengaruh. Siswa atau mahasiswa bukanlah manusia yang tidak memiliki pengalaman. Sebaliknya, berjuta-juta pengalaman yang cukup beragam ternyata ia miliki. Oleh karena itu, di kelas pun, siswa atau mahasiswa harus kritis membaca kenyataan kelas dan siap mengkritisinya. Bertolak dari kondisi ideal tersebut, kita menyadari hingga sekarang ini siswa masih banyak yang senang diajar dengan metode yang konservatif, seperti ceramah atau didikte karena lebih sederhana dan tidak ada tantangan untuk berpikir. Yang selanjutnya yakni profesionalitas dan kualitas sumber daya manusia. Salah satu masalah besar yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia sejak masa Orde Baru adalah profesionalisme guru dan tenaga pendidik yang masih belum memadai. Secara kuantitatif, jumlah guru dan tenaga pendidikan lainnya agaknya sudah cukup memadai. Tetapi, dari segi mutu dan profesionalisme, masih belum memenuhi harapan. Banyak guru dan tenaga kependidikan masih unqualified, underqualified, dan mismatch, sehingga mereka tidak tahu, kurang mampu menyajikan dan menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar kualitatif. Dan masalah tersebut banyak di Indonesia yang mengakibatkan berdampaknya buruk pada murid. Dan yang terakhir dari faktor internal yakni biaya pendidikan. Faktor biaya pendidikan adalah hal penting dan menjadi persoalan tersendiri yang seolah-olah menjadi kabur mengenai siapa yang bertanggung jawab atas persoalan ini terkait dengan amanat konstitusi sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen serta Undang-Undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memerintahkan negara mengalokasikan dana minimal 20% dari APBN dan APBD di masing-masing daerah. Namun, hingga sekarang belum terpenuhi. Bahkan, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan genap 20% hingga tahun 2009 sebagaimana yang dirancang dalam anggaran strategis pendidikan. Jadi pada zaman sekarang itu banyak anak yang tidak sekolah karena biaya pendidikan, karena kurang mampunya keluarga mereka. Jadi kasihan sekali anak yang tidak bisa bersekolah dikarenakan biaya. Jadi semoga nanti Menteri Pendidikan itu memperbanyak beasiswa supaya tidak ada anak di Indonesia yang tidak berpendidikan, supaya anak di Indonesia ini menjadi berpendidikan. Jadi semoga
Yang kedua yakni faktor eksternal. Faktor eksternal itu meliputi yang pertama yakni dikomotik. Masalah besar yang dihadapi dunia pendidikan Islam adalah dikotomi dalam beberapa aspek, yaitu antara ilmu agama dengan ilmu umum, antara wahyu dengan akal, setara antara wahyu dengan alam. Munculnya problem dikotomi dengan segala perdebatannya telah berlangsung sejak lama. Boleh dibilang gejala ini mulai dampak pada masa-masa pertengahan. Rahman dalam melukiskan watak ilmu pengetahuan Islam zaman pertengahan menyatakan munculnya persaingan yang tak terhenti antara hukum dan teologi untuk mendapatkan julukan sebagai mahkota semua ilmu. Yang selanjutnya yakni faktor to general knowledge, kelemahan dunia pendidikan Islam. Berikutnya adalah sifat ilmu pengetahuannya yang masih terlalu general atau umum dan kurang memperhatikan kepada upaya penyelesaian masalah atau problem solving. Produk-produk yang dihasilkan cenderung kurang membumi dan kurang selaras dengan dinamika masyarakat. Menurut Syed Hussein Al-Attas menyatakan bahwa kemampuan untuk mengatasi berbagai permasalahan, mendefinisikan, menganalisis, dan selanjutnya mencari jalan keluar atau pemecahan masalah tersebut merupakan karakter dan sesuatu yang mendasar kualitas sebuah intelektual. Ia menambahkan, ciri terpenting yang membedakan dengan non-intelektual adalah tidak adanya kemampuan untuk berpikir dan tidak mampu untuk melihat konsekuensinya. Faktor selanjutnya yakni lack of spirit of inquiry. Persoalan besar lainnya yang menjadi penghambat kemajuan dunia pendidikan Islam ialah rendahnya semangat untuk melakukan penelitian atau penyelidikan. Syed Hussein Al-Attas merujuk kepada pernyataan The Spiritus Rector dari Modernisme Islam Al-Afghani menganggap rendahnya the intellectual spirit atau semangat intelektual menjadi salah satu faktor terpenting yang menyebabkan kemunduran Islam di Timur Tengah. Yang selanjutnya yakni faktor memorisasi. Rahman menggambarkan bahwa kemerosotan secara gradual dari standar-standar akademis yang berlangsung selama berabad-abad tentu terletak pada kenyataan bahwa karena jumlah buku-buku yang tertera dalam kurikulum sedikit sekali, maka waktu yang diperlukan untuk belajar juga terlalu singkat bagi pelajar untuk dapat menguasai materi-materi yang seringkali sulit untuk dimengerti tentang aspek-aspek tinggi, ilmu keagamaan pada usia yang relatif muda dan belum matang. Hal ini pada gilirannya menjadikan belajar lebih banyak bersifat studi tekstual daripada pemahaman pelajaran yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan dorongan untuk belajar dengan sistem hafalan atau memorizing daripada pemahaman yang sebenarnya. Kenyataan menunjukkan bahwa abad-abad pertengahan yang akhir hanya menghasilkan sejumlah besar karya-karya komentar dan bukan karya-karya yang ada pada dasarnya original. Selanjutnya yakni certificate oriented. Pola yang dikembangkan pada masa awal-awal Islam yaitu thalabul ilmi telah memberikan semangat di kalangan muslim untuk gigih mencari ilmu, melakukan perjalanan jauh, penuh resiko, guna mendapatkan kebenaran suatu hadis, mencari guru di berbagai tempat, dan sebagainya. Hal tersebut memberikan isyarat bahwa karakteristik para ulama muslim masa-masa awal di dalam mencari ilmu adalah knowledge God oriented. Sehingga tidak mengherankan jika pada masa-masa itu banyak lahir tokoh-tokoh besar yang memberikan banyak kontribusi berharga. Ulama-ulama ensiklopedik, karya-karya besar sepanjang masa, sementara
Jika dibandingkan dengan pola yang ada pada masa sekarang, banyak lahir tokoh-tokoh besar yang memberikan banyak kontribusi berharga, ulama-ulama ensiklopedik, karya-karya besar sepanjang masa. Sementara, jika dibandingkan dengan pola yang ada pada masa sekarang, dalam mencari ilmu menunjukkan kecenderungan adanya pergeseran dari knowledge oriented menuju certificate oriented semata. Mencari ilmu hanya merupakan sebuah proses untuk mendapatkan sertifikat atau ijazah saja, sedangkan semangat dan kualitas keilmuan menempati prioritas berikutnya. Jadi, kasus tersebut sangat marak di zaman sekarang karena banyaknya murid atau siswa yang hanya menginginkan sertifikat saja seperti ijazah gitu, dia tuh hanya menginginkan itu, tidak bersungguh-sungguh dalam belajar. Saya akan menjelaskan solusi problematika Islam di Indonesia, yakni dengan mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Di samping itu, pendidikan harus menghasilkan lulusan yang dapat memahami masyarakatnya dengan segala faktor yang dapat mendukung mencapai sukses ataupun penghalang yang menyebabkan kegagalan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah mengembangkan pendidikan yang berwawasan global. Menurut Zamroni, selain itu, program pendidikan harus diperbarui, dibangun kembali, atau dimodernisasi sehingga dapat memenuhi harapan dan fungsi yang dipikulkan kepadanya. Sedangkan solusi pokok menurut Rahman adalah pengembangan wawasan intelektual yang kreatif dan dinamis dalam sinaran dan terintegrasi dengan Islam. Harus segera dipercepat prosesnya. Sementara itu, menurut Tibi, solusi pokoknya adalah secularization, yaitu industrialisasi sebuah masyarakat yang berarti diferensiasi fungsional dari struktur sosial dan sistem keagamaannya. Berbagai macam tantangan tersebut menuntut para pengelola lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan Islam, untuk melakukan nazar atau perenungan dan penelitian kembali apa yang harus diperbuat dalam mengantisipasi tantangan tersebut. Model-model pendidikan Islam seperti apa yang perlu ditawarkan di masa depan yang sekiranya mampu mencegah dan atau mengatasi tantangan tersebut. Melakukan nazar dapat berarti at-ta'amul wa al-fasl, yakni melakukan perenungan atau menguji dan memeriksanya secara cermat dan mendalam. Dan bias berarti taklib al-absar wa al-basirah fi idrak al-syai' wa ru'yati, yakni melakukan perubahan pandangan atau cara pandang dan cara penalaran kerangka pikir untuk menangkap dan melihat sesuatu tersebut di dalamnya adalah berpikir dan berpandangan alternatif serta mengkaji ide-ide dan rencana kerja yang telah dibuat dari berbagai perspektif guna mengantisipasi masa depan yang lebih baik. Itu tadi beberapa faktor problematika pendidikan Islam di Indonesia. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, dan yang namanya manusia adalah al-insan mahalul khata' wa nisyan. Jadi manusia tidak ada yang sempurna. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.